واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita lanjutkan ya. Udah foto-fotonya udah. Cakep. Terakhir bahas tentang najis. Najis pada mazhab Syafi'i ada 3. Ada najis mughallazah yang berat, ada najis mutawassithah yang tengah-tengah, ada najis yang mukhaffafah yang ringan. Najis yang mughallazah pada mazhab Syafi'i apa? Anjing dan juga babi. Anjing dan juga babi. Dan dia dicuci dengan salah satu cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, namanya apa? Najis mughallazah. Najis yang mukhaffafah cuma satu kalau pada mazhab yang ringan, yaitu anak bayi laki-laki yang belum makan apapun, hanya minum ASI ibu. Jadi ya, belum makan apa, biasanya di bawah 2 tahun itu. Maka disucikannya hanya dipercikan air, tidak perlu digosok, dicuci. Gitu. Baru najis yang mutawassithah, yang pertengahan, yang harus dicuci. Kemudian disebutkan pada mazhab Syafi'i di antaranya seperti air kencing manusia. Ya, air kencingnya atau kotorannya, buang air besarnya. Ya. Sampai ada beberapa di situ disebutkan. Hari ini kita masuk pada bab yang berikutnya adalah adabul istinja wa qada'il hajah. Adab-adab di dalam beristinja. Istinja. Bahasa kita mah buang air besar atau buang air kecil. Istinja. Qada'il hajah maksudnya menunaikan hajat karena darurat, harus dibuang. Ternyata di dalam Islam pun diajarkan tentang bagaimana tata cara untuk istinja. Bagaimana tata cara untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Sehingga ada hadis yang masyhur. Hadis ini masyhur, terkenal, ketika Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi, ditanya oleh salah seorang ahlu kitab, "Wahai Salman, apakah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu?" Kemudian orang ahlu kitab itu mengatakan, "Apakah dia juga mengajarkan tata cara buang air besar, tata cara kencing?" Ya, kemudian kata Salman Al-Farisi, ajar. Benar. Nabi mengajarkan dalam buang air besar atau buang air kecil enggak boleh menghadap kiblat, enggak boleh membelakangi kiblat. Harus menjauh dari tempat pemukiman kalau dulu. Ya. Diajarkan, menunjukkan bahwasanya kalau dalam masalah buang air besar dan kecil saja Nabi mengajarkan, apalagi dalam masalah-masalah yang lebih besar seperti sholat, puasa, haji, itu lebih detail lagi Nabi mengajarkan. Kalau dalam buang hajat saja Nabi mengajarkan dengan sangat detail, ya, bagaimana dengan
amalan-amalan yang lebih besar daripada buang hajat. Cuman pada zaman kita kebanyakan kaum muslimin jauh dari ilmu, nggak mau ngaji. Susah kalau suruh ngaji, itu susah. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Inna Allaha yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat ilmu ini dari dada-dada hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinna Allaha yaqbidul ilma biqatbil ulama." Akan tetapi Allah angkat ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Oleh kalau ulama wafat, maka hilang juga ilmu yang bersamanya. Karena sudah nggak ada yang ngajarin lagi, hilang. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai tidak tersisa sedikit dari orang-orang yang alim. Itu tidak banyak orang yang alimnya, sedikit. Ya, bisa saja di satu tempat seperti ini atau di masjid ternyata nggak ada yang ngerti agama. Salatnya rajin, tapi nggak ngerti agama banyak. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai tersisa sedikit dari orang yang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang awam, orang banyak, ittakhadhu, menjadikan, mengangkat, ru'usan juhala, perkara agama ini kepada orang-orang yang bodoh, nggak ngerti agama. Gitu. Diangkat jadi ulama, yang penting bisa ketawa, bisa bikin orang nangis, gitu. Ya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi. Maka orang-orang yang diangkat ini ditanya oleh jamaahnya, kaum muslimin. Ditanya tentang perkara agama, fa'aftau bighairi ilmi. Dia berfatwa tanpa, oh ini boleh, ini halal, ini haram, gitu. Asal maunya dia. Apa akibatnya? Penghujungnya fadhallu wa adallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tersesat dan dia juga menyesatkan orang lain. Dan banyak pada zaman kita yang seperti itu. Maka penting bagi kita kaitannya tentang belajar, terutama istinja. Ini wajib ya. Ini wajib nih. Karena dalam prakteknya banyak orang kencing itu berdiri, kemudian dia nggak cebok lagi, langsung sholat. Itu tentu tidak sah sholatnya. Ya, kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Suci pakaiannya, pakaiannya kena najis, kencing, ya kan? Sholatnya begitu terus setiap tahun. Maka bagaimana keimanannya bisa bertambah kepada Allah? Tentu Allah tidak akan menerima yang seperti ini. Maka diajarkanlah dalam Islam bagaimana kita buang air besar dan buang air kecil. Itu pentingnya. Kenapa? Kaitannya sama syarat sahnya sholat. Maka dia didahulukan sebelum masuk bab wudu sama sholat. Harus tahu. Jangan nanti kencing sembarangan, misalnya di sawah gitu, nggak cebok gitu kan, langsung sholat wudu. Nah ini nggak sah sholatnya seperti itu. Dan itu banyak karena ketidaktahuan. Dia menganggap ini masalah remeh gitu ya, masalah remeh, perkara yang ringan. Padahal itu berbahaya karena akan menggugurkan, akan tertolak pahala sholatnya. Gitu. Nah, dalam masalah buang hajat ini atau istinja itu maksudnya dia membersihkan kotoran dengan air. Ada juga namanya istijmar, membersihkan kotoran dengan batu. Jadi alat untuk bersuci itu asalnya dengan air, tapi juga boleh dengan batu. Pada zaman Nabi kan nggak ada tisu,
Kalau sekarang sesuatu yang kesal seperti tisu, ya kan, boleh digunakan kalau tidak ada air. Tapi kebanyakan orang kita menggunakan hanya dengan air istinja. Namanya istinja. Gitu, ya. Yang dibahas yang pertama adalah yang terkait dengan tempat kita buang hajat. Tempat kita buang hajat dulu bagaimana? Gitu, ya. Dan di sini dijelaskan di dalam Islam tidak boleh beberapa tempat orang buang hajat. Seperti yang pertama, di jalan-jalan yang dilalui manusia. Orang suka lewat di gangan kecil, tiba-tiba ada yang kencing, itu kan bau tuh. Itu nggak boleh. Sering tuh ada begitu. Nggak boleh karena mengganggu manusia. Jangan kencing di tempat-tempat yang dilewati atau sering di jalan dilalui oleh manusia. Gitu, ya. Yang kedua, di bawah pohon. Apalagi kalau orang biasa ngadam di situ, kencing di situ, itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Ya. Yang ketiga, di air yang menetap diam, di kolam misalnya, atau bak air itu nggak mengalir, nggak seperti di sungai. Kan orang kencing kan buang air besar, buang air kecil kan jalan terus airnya itu nggak apa-apa. Tapi kolamnya diam, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau di dalam buku ini ada 3 tempat yang dilarang tadi. Ya, yang pertama di jalan yang dilalui oleh manusia. Yang kedua di tempat atau di bawah pohon. Yang ketiga di air yang tenang. Air yang tenang, yang dia tidak mengalir. Gitu. Ya. Makanya dibuatlah toilet. Kalau dulu terkenal ada MCK, ya kan? Sering dulu ada MCK tuh. Apa namanya? Singkatannya apa MCK? Mandi cuci kakus ya Pak ya. Sebelum ada toilet di masjid-masjid kan gitu. MCK dulu. Dan dibuat tempatnya seperti itu nggak ada masalah. Gitu. Yang dilarang ini tadi kencing sembarangan. Bahasa kita mah jangan kencing sembarangan, itu sederhananya gitu. Nggak boleh kencing sembarangan. Ini kaitan dengan tempat, nggak boleh kencing sembarangan. Yang kedua terkait dengan seseorang masuk dan keluar ketika buang hajatnya. Jadi bagaimana masuknya, bagaimana keluarnya. Ya. Yang pertama, hendaklah seseorang kalau masuk ke toilet atau WC dengan kaki kiri. Ini adab. Dia tidak wajib tapi adab. Ya. Diajarkan oleh para ulama. Karena ini memulai dengan sesuatu hal yang buruk, yang jelek. Buang hajat kan kotor. Kalau yang baik didahulukan yang kanan. Maka dahulukan masuk ke toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ya, keluar dengan kaki kanan. Kemudian bacaannya apa? Ada yang hafal? Doa masuk kamar mandi, masuk WC, toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dari syaitan laki-laki dan perempuan. Gitu. Baru masuk WC. Keluarnya apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hadza wa afan. Kalau enggak hafal baca cuman ghufranak. Gitu. Sederhananya ghufranak. Ya. Baca itu. Kemudian tidak dianjurkan
untuk berzikir dengan lisan di toilet, apalagi nyanyi-nyanyi, jangan. Apalagi sampai joget. Ya, karena dia tempat berkumpulnya setan. Kalau setan ketika azan itu larinya ke tempat-tempat itu. Jadi jangan malah di toilet malah nyanyi-nyanyi, joget-joget. Aduh. Di kamar mandi gitu ya, jangan. Kalau dalam hati lain lah, kan nggak kelihatan. Ya, maksudnya di sini dianjurkan disegerakan memenuhi hajatnya, selesaikan. Jangan lama-lama. Makanya tidak dianjurkan untuk berzikir dengan lisan. Nggak boleh, kecuali dengan hati. Dan juga nggak boleh membawa seperti mushaf Quran. Ya, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya di tengah jalan takut hilang ya masukin tas, nggak apa-apa lah. Tapi kalau di rumah jangan. Ya ini kan belum dibuka misalnya. Kalau sudah dibuka aplikasinya itu kan kelihatan gitu ya. Kalau ditutup kan nggak apa-apa. Nanti hilang kalau ditaruh di luar. Ini adab di dalam buang air kecil dan besar. Gitu ya. Tadi tidak boleh juga nyanyi, joget-joget. Jangan. Selesaikan segera. Karena dia tempat yang berkumpulnya syaitan. Jangan. Ya, usahakan. Jangan. Gitu. Kemudian terkait yang ketiga dengan arah. Kalau kita buang hajat, arahnya gimana? Kalau kita buang hajat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya berarti kan serong nih, samping kiri kanan gitu. Sini begini kan? Ya kan? Nah, itu penting. Penting ya. Usahakan jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi, terutama menghadap kiblat. Misalnya kita dapat satu tempat menghadap kiblat, kita geser aja posisi tubuh kita gitu. Misalnya di masjid, suatu masjid gitu kan, kita mau buang air besar atau di tempat-tempat belanja gitu kan, geser kalau memang nggak memungkinkan tubuh kita yang merubahnya, begitu. Ya, ini adab-adab di dalam memenuhi atau menunaikan buang hajat. Kemudian juga terkait dengan bagaimana cara menuntaskannya. Bahasa kita mah kalau habis buang air kan ada ceboknya tuh. Ya. Dan para ulama melarang tidak boleh menggunakan cebok itu dengan tangan kanan, harus tangan kiri. Tidak boleh wajahnya lihat ke langit, enggak boleh juga lihat kemaluan. Begitu. Itu ada. Ya. Asalnya dia mencuci dengan air sampai bersih. Mencuci dengan air sampai bersih. Kalau tidak dapat air, sebagian tempat adanya tisu ya kan? Maka pakai tisu sampai benar-benar bersih. Kalau nggak ada air, tapi orang kita biasanya nggak nyaman kalau pakai tisu, kan gitu. Biarpun udah bersih, beda sama orang bule, karena dia nggak ada ibadah sholat. Kita pasti nyari air lagi, pasti begitu. Biarpun udah bersih. Kalau dia kering dan dia padat boleh dan kuat, kayak batu. Pada zaman Nabi batu, ya. Gitu. Boleh-boleh saja. Pakai kayu yang kering, misalnya di tengah hutan, gitu. Jangan kalau daun, itu lunak dia. Nanti dia lapnya bagaimana? Yang keras dan kering, gitu. Ya. Nah kalau toilet sekarang kan ada yang duduk, ada yang jongkok. Pada zaman dahulu kan jongkok orang, ya kan? Di sini dijelaskan ayat tamida ala yusarihi wa yansiba yamnahu.
yaitu dia bersandar kepada kaki kirinya dan dia tegakkan kaki kanannya. Gitu. Jadi begini, Pak. Di kanan. Gitu tuh. Orang buang air. Tapi kan ini mungkin biasanya kalau orang di hutan gitu ya. Iya kan begitu. Ya di kebun, ya kan kalau sekarang kan sudah ada toilet tuh ya kan, kloset. Nah, jadi kita biasa begini aja, sederhana. Yang penting jangan sampai kotoran najis itu tersebar di pantat kita. Jadi benar-benar langsung turun. Gitu. Benar-benar langsung turun. Jaga jangan sampai terjadi melebar kemana-mana. Nah, yang susahnya kalau orang lagi mencret, nah itu repot. Iya udah kemana-mana jadi pantatnya basah semua. Maka benar-benar dibersihkan, harus bersih, tuntas. Harus bersih, tuntas. Begitu. Ya. Jelas nggak ini? Kalau kita urutkan sederhananya, kalau orang buang hajat, yang pertama hendaklah dia tidak boleh kencing di sembarangan, di jalan, di pohon-pohon yang rindang, tempat orang berteduh, gitu ya, atau di kolam air yang diam di situ, apalagi airnya sedikit gitu ya, gitu ya, nggak boleh. Ya. Kondisinya situasional gimana? Sekarang kita lagi mudik nih, bukan rest areanya penuh, jadi kita terpaksa pipisnya di kayak. Iya, makanya kalau tidak dapat begitu, cari yang nggak dilalui orang, jauh kan, biasanya orang agak jauh dulu, masuk ke dalam kebun kan gitu. Kalau zaman dulu kan seperti itu, masuk ke dalam kebun, kira-kira udah nggak kelihatan, dia gali tanah, biasa gitu kan. Kalau mau buang air besar, ya kan? Gali tanah, setelah itu ditutup lagi. Sebenarnya begitu. Jambannya dulu kalau di kampung itu masuk ke dalam, gelap, jadi takut orang. Benar nggak? Kalau di kampung begitu. Sebelum ada kloset, ya. Dianjurkan untuk dia buang hajat jauh dari manusia. Karena Nabi kalau berhajat mau buang air besar, buang air, dia jauh dulu, pergi jauh. Sampai tidak kelihatan oleh manusia, baru di situ buang aja. Gitu. Cuman kalau pada zaman kita sekarang kan agak mudah. Setiap warung atau setiap masjid ada toiletnya. Ya kan? Mudah buat kita sekarang. Allah mudahkan. Yang penting jangan sampai kecipratan. Asalnya orang kencing itu dengan duduk, kecuali dapatnya berdiri, ya sudah berdiri. Misalnya di mall gitu ya, kan nggak ada tempat duduk kencingnya. Sedangkan kita kebelet, maka jaga benar-benar jangan sampai kena baju celana. Wah, karena kondisi darurat, kan nggak bisa ditahan, itu bahaya, sakit. Jadi adab-adab di dalam masalah ini penting kita pahami. Kemudian masuk dengan kaki kiri. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dengan kaki kanan, baca dengan ghufranaka. Kemudian di dalam kamar mandi tidak boleh dia melafazkan baca Quran, berzikir dengan lisan. Kecuali di hati enggak apa-apa. Ya. Enggak boleh juga apalagi kalau nyanyi-nyanyi. Ya, apalagi dengerin HP, apalagi main HP. Wah, ini repot ini. Bisa 3 jam. Apalagi main Mobile Legends, udah lama. Apalagi jangan. Kan hajat itu disegerakan, diselesaikan. Dia bukan tempat kita untuk berdiam diri di situ. Makanya tempat buang hajat itu bukan tempat sholat, ya kan? Karena tempat najis dia. Gak boleh. Pokoknya segala sesuatu yang membuat lama, kalau nggak ada maslahat jangan.
selesai, kencing langsung selesai, buang air besar selesai, begitu. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Banyak orang kesurupan, di antaranya sering berlama-lama tuh di kamar mandi, terutama wanita. Kita kebelet nih, mau kencing di mall. Di mall kan ada kamar kecil juga. Sementara kamar kecilnya ada orang, itu udah kebelet. Di sana kan ada kloset yang berdiri itu. Ya. Boleh nggak kencing berdiri? Boleh. Boleh. Kan udah kebelet ceritanya. Kan kencing berdiri kan. Yang penting tadi dijaga, jangan sampai terkena. Jaga. Kan ada airnya tuh keluar biasanya tuh, ya kan? Yang penting dijaga, jangan sampai tercipratan. Syukur-syukur ada yang kosong klosetnya kan, tapi kan kondisi orang beda-beda dalam menunaikan hajatnya. Ada yang udah nggak tahan, ada yang masih bisa tahan, gitu. Beda-beda. Lihat kondisi kita lah, gitu Pak. Kalau memang udah kepepet, ada yang berdiri doang, ya sudah, mau diapain? Ya, yang penting dijaga baju kita, karena suci kan dari tubuh, dari pakaian sama tempat. Ketika mau melaksanakan sholat, seringnya tubuh sama pakaian terkena najis. Karena air kencing manusia itu najis, ya. Ingat, najis dia mutawassithah, yang harus dicuci. Enggak najis besar, najis yang sedang, tapi dia harus dicuci kalau kena. Maka dijaga jangan sampai terkena baju, terutama celana. Gitu. Jelas nggak nih? Ya. Kemudian tadi kita beristinja dengan apa? Dengan air. Kalau nggak ada air, dengan batu. Kalau nggak ada batu, dengan yang semisalnya. Bisa dengan tisu, ya kan? Tisu yang kering. Ya. Selagi kotorannya masih pada tempat yang satu dari lubang. Beda kalau udah mencret, itu susah. Nggak mungkin nggak pakai air. Ya, gitu. Itu diperhatikan. Ya. Jelas nggak nih Pak? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalkan ada kemungkinan pasti selalu ada, misalkan kita kencing, terkena cipratan di bagian misalkan baju saja di ujungnya. Sedangkan kita misalkan mau melaksanakan sholat dan mau pulang pun jauh, kita bersihkan di bagian yang terkena najis dicuci, bisa nggak? Bisa. Yang terkena najis saja dicuci. Kalau kita yakin terkenanya bagian itu. Kita misalkan terlihat ada tetesan di bagian itu. Iya. Kalau sampo kita ada sih. Tinggal harus cuci semua gitu ya. Enggak. Itu aja basahin aja ya. Ya. Cuma yang susah nanti ada orang yang punya sifatnya was-was. Nah, ini was-was, ini repot. Udah bersih enggak, itu permainan setan ya. Maka asalnya kalau kita meyakini kita mendapatkan najis di badan, di baju, maka dicuci. Tapi kalau cuma wah saya sudah kencing nih, sudah saya bersihkan, udah yakin, tiba-tiba mau takbir ada bisikan, ini kamu nih kayaknya ada cipratan, itu setan, maka tetap sholat. Begitu. Ya, jadi najis itu jangan yang nggak jelas kita pikirin gitu, yang jelas saja, yang kelihatan sama kita, gitu. Kalau masih ragu-ragu, maka hukumnya asalnya suci baju kita, gitu. Ya, makanya sebagian orang biasanya dia bawa baju cadangan kalau karyawan, mungkin bawa sarung, kan gitu. Ntar kalau mau sholat, celananya dicopot dulu, kan gitu. Tapi kadang merepotkan kalau dia mengejar waktu kan gitu, kan susah. Ya kan? Tapi hendaklah yang dikatakan najis itu yang kita melihat dan kita tahu dengan benar, dengan yakin. Tapi kalau ragu-ragu, jangan lanjutin sholat. Gitu. Itu penting tuh, ya. Jangan najis yang meragukan, yang kita nggak tahu ini kena apa enggak, ini kena apa enggak, jangan. Berarti suci sholat. Gitu, ya. Yang penting
adab-adabnya kita sudah menjaganya, itu kencingnya benar-benar jangan sampai terciprat, kan gitu. Usahakan dijaga, bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Gitu. Kalau itu untuk hukum wudhu di kamar mandi itu kira-kira boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sekarang kan toilet, kamar mandi, toiletnya kan beda tuh sama kamar mandinya, satu kan. Tapi kan kamar mandi, apalagi kalau tempat buang air besarnya jongkok apa duduk, ya kan? Kan itu terpisah sendiri, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Niat dulunya di dalam hati. Iya, tentu niatnya dalam. Dari was-was itu Nah, saat kita habis buang hajat air kecil, buang air kecil, kita ambil air di keran, kita kepetnya sana kiri. jangan, jangan, karena dia bukan najis yang mukhaffafah, dia harus dicuci. Iya, makanya tadi saya bilang kalau najisnya jelas kita tahu, bersihkan sesuai yang kena. Di sini misalnya kena cipratan nih, kita lihat sendiri, cuci aja. Tapi kalau sudah dibersihkan, misalnya kita sudah cebok, kemudian ada bisikan, kita begini kan, ini nanti jadi was-was selalu. Jadi sholat saja, malah nanti jadi beban buat kita membebani. Sama kayak orang tadi, saya pernah bahas orang sholat, usolli Allah, kan begitu tuh, pada macam Allah berulang-ulang. Syaitan memasukkan di situ, kamu belum sholat, ulang lagi. Begitu, belum mantap nih, Allah lepas lagi. Itu di was-was. Dan itu kita dapati pada sebagian kaum muslimin seperti itu. Sampai mau ruku baru takbir. Itu saya dapat, ada di depan saya ada bapak-bapak tua. Dasar, sampai orang nggak kuat di sebelahnya. Usolli, Allah, begitu sampai begitu. Nanti sudah mantap nih, lepas lagi. Dia kurang yakin, dibisikkan syaitan. Itu was-was syaitan. Ya. Dan was-was syaitan itu akan hilang dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kita ngerti ilmu, hilang dengan sendirinya. Maka kaidah dalam masalah najis, ya, asalnya segala sesuatu itu suci sampai benar-benar kita tahu dia terkena najis apa tidak. Mau baju kita, tubuh kita, ya, tempat suci. Jangan dikorek-korek di belakangnya. Sudah berarti salah. Sampai kita tahu ternyata misalnya di sini, ternyata di situ ada yang kencing anak kecil misalnya. Ya di situ saja yang dibersihkan, disikat, dikeringkan, kan gitu. Begitu. Ya. Itu kaidah usul, asalnya dalam segala sesuatu itu suci. Maka tidak boleh ada was-was ketika kita terkena najis. Setelah hilang sudah, jangan ada keraguan. Gitu, ya. Hilang, sudah. Beda nanti kalau najis pada tubuh, dia ada hadas besar, hadas kecil. Di sini nanti ada niat yang harus dia hadirkan. Kayak orang junub harus mandi. Kalau dia tidak berniat baru tidak sah. Meskipun mandinya sudah rapi. Tapi kalau menghilangkan najis itu nggak perlu niat kata para ulama. Yang penting najisnya hilang. Begitu. Yang penting najisnya hilang. Kalau najisnya hilang maka hukumnya kembali suci sehingga dia bisa buat ibadah, pakaiannya, dirinya, tempatnya bisa dipakai untuk sholat. Makanya kalau dalam Islam yang dilarang buat sholat itu cuma dua, kuburan sama WC. Di mana aja boleh sholat, di hutan, di kebun. Yang nggak boleh cuma dua, kuburan sama WC, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau kuburan nggak boleh sholat karena nanti akan terjadi kesyirikan. Karena dalam sholat itu ada ruku, ada sujud.
Ya kalau terpisah nggak apa-apa, kayak seperti ini toiletnya kan ada tembok gitu, ya kan, nggak ada masalah, gitu, nggak ada masalah. Ini misalnya dibangun di depannya toilet, ya nggak ada masalah, ada dinding, gitu. Intinya kalau kaitan pada buang hajat ini, benar-benar kita di dalam Islam itu memperhatikan kebersihannya. Jangan sampai terkena kepada baju, terutama yang sering ya, baju atau celana. Itu yang harus dijaga. Sebab kalau kita menjaga itu, nanti insya Allah salat kita akan bagus. Karena tadi banyak dari kaum muslimin nggak mengerti masalah ini, dia kencingnya sembarangan, langsung masuk masjid, langsung wudu. Dia tidak cebok dulu. Nah, itu kan tidak akan sah. Karena syaratnya kan tidak terpenuhi. Ini yang harus diperhatikan. Tapi karena ketidaktahuan itu, dia anggap ini perkara yang biasa, jadi dia tetap sholat. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Kalau untuk wudu ya di kamar mandi atau mandi dulu kan, kalau itu hukum adabnya kita baca bismillah, itu hukum adabnya seperti apa? Baju siapa pun? Kalau di kamar mandi boleh dalam hati, Pak, jangan dilafadzkan, gitu, dalam hati saja. Nah, ada masalah yang seperti itu. Yang penting jangan sampai setelah berwudu kita terkena lagi najis, itu repot. Ya kan? Ada orang kamar mandi itu habis buang hajat, udah bersih cebok, dia wudu tiba-tiba sudah kencing sedikit kan gitu, kan najis lagi, artinya dia berhadas kecil lagi kan, harus wudu lagi. Dia benar-benar tuntaskan dulu. Biasanya pada terakhir baru dia berwudu, supaya nggak mengulang lagi, kan capek. Gitu. Itu penting. Lagi. Nah itu tadi saya bilang. Ya itulah tadi saya bilang. Maka dilihat kondisi kita bagaimana. Antum udah kebelet nih, kepepet, udah nggak tahan. Kalau enggak nanti basah semua, ya kan? Ya sudah, kencing dengan apa adanya. Kalau memang ternyata nggak ada airnya, nggak ada tisu, mau bagaimana? Biasanya yang tidak ada airnya yang tempat kencing Pak. Tapi di wastafel ada. Kita perlu lakukan jangan puasa. Ini orang kafir loh. Iya. Jadi mana itu? Memberanikan tamu ya. Memberanikan tamu itu. Kalau nggak ada orang nggak apa-apa begitu. Jangan ada puasa. Kondisinya jika tidak dapat apa-apa begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Kita sudah urgen buang air besar, buang air kecil, ternyata nggak ada air, repot. Mandi junub. Kalau nanti pembahasan pada mandi janabat kita belum masuk ke situ, itu yang penting terpenuhi rukunnya. Rukunnya itu niat sama merata air ke seluruh tubuh, sudah. Itu rukunnya. Baru nanti ada. Ya kalau kita nggak ada waktu, nggak sempat, maka boleh ngambil rukunnya. Tapi lebih utama, lebih bagus berurutan dari berwudu dulu. Biasanya kalau Nabi junub, maka dia membersihkan dulu kemaluannya, gitu ya, bersihkan dulu kemaluannya, bersih dulu, gitu ya. Kemudian dia berwudu, kemudian memulai dengan basuhan dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian menyeluruh, kemudian dia sela-sela yang enggak kira-kira yang air itu belum terjangkau di leher
atau di sela-sela kaki, atau kalau rambutnya panjang biasa sampoan gitu. Begitu. Hukum masalah. Iya, itu adabnya. Kita bersuci. Bersuci kan seperti wudu kan bersuci dulu. Kita mandi besar itu kan bersuci juga. Iya. Nggak perlu lagi wudu habis itu. Nggak perlu. Tapi kalau yang mau dibersihin itu nggak ada masalah. Ada masalah. Jadi misalnya orang junub, kemudian dia mandi besar, maka nggak perlu wudu lagi. Karena sudah mandi besarnya sudah suci, ya, otomatis yang kecilnya suci. Kecuali dia mendatangkan atau berbuat yang membatalkan perkara wudunya, seperti kentut, kencing lagi, buang air besar, itu kan batal jadinya. Tapi menjadi hadas kecil, bukan hadas besar. Bagaimana seperti Jumat, kita mau sholat Jumat kan disunahkan tuh mandi. Iya. Kita tanpa wudu lagi udah langsung sholat. Betul. Ya. Jadi bolehkah orang mandi setelah mandi nggak usah wudu lagi? Boleh. Bahkan itu lebih sempurna wudunya, karena kalau wudu kan cuma bagian tertentu ya. Kalau mandi kan seluruh tubuh. Cuman kalau pada mazhab Syafi'i disyaratkan jangan memegang kemaluannya. Kalau pegang kemaluannya batal. Ya makanya dibersihkan dulu semua kan gitu nih. Kan tadi kan adabnya mandi itu kan dicebok dulu gitu loh. Gitu. Setelah itu berwudu baru nanti gitu. Dibersihkan dulu di celah kayak di pantat itu kan air nggak bisa masuk, dibersihkan dulu dengan air kayak dicebok gitu. Nanti sudah kira-kira celah-celah yang masuk, yang susah air udah masuk, baru kita tinggal mandi. Tapi jangan memegang kemaluan. Itu pada mazhab Syafi'i ya. Kalau dia pegang kemaluan langsung batal. Lanjut lagi Ustaz, pertanyaan tadi. Kalau tidak adanya kita susah mendapatkan air kan, walaupun kita dalam keadaan junub, kita tayamum pun udah bersuci. Iyalah. Mengganti mandi sama Iya, betul. Karena ketaatan itu terikat dengan kemampuan. Perintah itu terikat dengan kemampuan. Ketika nggak ada air, mampunya cuma dengan tayamum, maka itu dikerjakan. Orang sakit, ada air kan nggak bisa. seperti orang berangkat umroh atau haji kan, pesawat ya mungkin nggak itu bertayamum kan. Nggak ada masalah. Ya, ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau mandi dulu bisa dengan tayamum. Itu tadi kalau nggak ada air. Itu kalau nggak ada air dan darurat, dan kalau dia sakit misalnya dia kena penyakit, ya, maka dia boleh tayamum. Gitu. Tapi sudah makan. Nggak apa-apa. Masalah. Mau makan mau tidur dia masih junub nggak ada masalah. Iya. Tetapi hendaklah seorang muslim bersegera untuk mensucikan dirinya. Jangan berlama-lama. Nanti junubnya dari malam sampai juhur dia langsung wudu, dia lupa. Ah itu kan nggak sah. Yang mau nambah lagi. Timing kan pas Nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah. Kota mau selagi di rumah mau makan dulu kah, mau ngopi dulu kah, habis junub nggak ada masalah. Yang penting kita ingat nih, kita lagi berhadas. Jangan sampai tahu-taunya sampai siang langsung sholat, ya kan nggak sah itu, ya hati-hati. Gitu, ya nggak ada masalah yang begitu. Ada lagi? Mundur lagi pertanyaannya tentang Mundur lagi. Saya kalau ngadep ke kiblat atau belakang kiblat itu hukum apa azab ada apa aja? Apa? Menghadap. Kalau menghadap nggak boleh ke depan, ke arah kiblat, membelakangi kiblat, Pak. Ada dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan tidak boleh orang kencing menghadap kiblat. Itu hukumnya haram atau Larang, nggak boleh. Ya, nggak Tapi boleh. kalau kita posisi nggak tahu arah nih, kita Itulah ya. Karena kondisi orang kan Di
Timur banyak banyak. Ya. Orang dimaafkan ketika dia tidak tahu ilmunya. Makanya kalau sudah ada Namanya orang nggak tahu mau bagaimana. sudah jelas bisa diganti tuh. Ya ini kan kemudahan yang ada hanya HP arah kiblat sini. Kalau orang tidak tahu ilmu, dia melakukan sesuatu yang menyalahi keilmuan Islam, dia tidak berdosa karena nggak tahu. Mau bagaimana orang nggak tahu? Gitu. Kalau yang penting ketika dia sudah tahu, dia harus merubahnya, jangan seperti itu lagi. Gitu. Ya. Ada lagi? Kita lanjut posisi dibangunnya akibat berarti kita posisi dimiringin aja badannya. Ya, usahakan begitu. Asalnya orang dalam buang hajat itu baik kencing ataupun apa, kencing terutama itu dengan duduk. Nabi biasa kencing itu duduk. Ya. Tapi kadang-kadang Nabi kencing berdiri, Pak. Ada riwayatnya. Karena kondisi tempat yang enggak memungkinkan. Ada di contoh seperti di mall, tempat toiletnya berdiri. Kan enggak bisa ditahan. Kadang-kadang toilet yang jongkoknya dikunci semua tuh, ya kan? Penuh. Ya kan? Kadang-kadang orang ngerokok bukannya buang air, buang asapnya kemana? Apalagi main HP. Maka yang penting tadi jaga jangan sampai najis air kencing kita terkena baju, celana atau tubuh kita. Benar-benar dijaga. Setelah itu jangan ada was-was. Ingat-ingat nih, karena ini paling banyak penyakitnya pada was-was. Ya. Paling banyak penyakitnya. Kalau sudah yakin bahwasannya ini tidak ada najis, sudah kita bersihkan. Setelah itu tiba-tiba ada bisikan, ini dari syaitan, hilangkan. Maksudnya jangan ditanggapin. Gitu, ya. Itu penting tuh. Karena syaitan itu setiap orang ibadah dikasih was-was, gitu. Maka hilang was-was itu kalau kita ngerti ilmu, hilang tuh. Gak berpengaruh. Tapi kalau nggak tahu ilmu ya sudah. Jadi kita terombang-ambing hati kita. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Ini sah nggak? Gitu aja terus. Kesian. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengetahui tentang adab-adab buang air besar dan buang air kecil. Ini penting ya, penting. Ini wajib, harus. Bahkan kita ajarkan anak-anak kita. Kalau kencing harus dicebok dimanapun, gitu. Terutama laki-laki, karena sering anak itu melihat kepada orang kencing sembarangan, dia habis itu nggak cebok, dia juga ngikutin, gitu. Karena ketidaktahuan, akhirnya sholat karena terkena najis, ya tidak sah jadinya. Tapi kan dia nggak tahu, itu masalahnya. Itu, maka ini menjadi hukumnya fardu ain untuk mengetahui tentang buang hajat ini, karena dia menjadi tadi syarat sahnya sholat. Kalau habis menunjuk ini kayak masih ada keluar kayak cairan bening itu kan kadang-kadang ada tuh sebelum mani dia itu najis. Najis itu namanya mazi. Mazi. Itu gimana tuh kalau najis? Dia najis termasuk air kencing, harus dibersihkan. Dia namanya muqaddimah mani. dibasuh aja ya Pak Dita? Ngerti nggak muqaddimah mani? Sebelumnya. Iya, jadi apa namanya? Jadi sebelum keluar mani itu namanya mazi dulu keluar. Baik perempuan laki-laki ada itu. Ya, begitu. Ya, itu muqaddimah, bahasa kita mah lagi romantisnya begitu. Najis ya. Ya. Kalau kena celana juga cuci. Iya, ya, dia najis. Ya, dia seperti air kencing. Beda kalau mani. Kalau mani para ulama khilaf. Kalau masalah air mani. Ya. Gitu. Bahkan kalau pada mazhab Syafi'i mani itu tidak najis. Wah. Najis kalau mani. Kenapa? Karena ilahnya apa? Ilahnya mani beda air mazi. Kalau mani dia syaripati tubuh diambil. Dia bersih. Sedangkan air kencing itu kan kotoran dari lambung. Kemarin kan cenderung masuk kalau Begitu. tembak. Tapi kan dalam kita tentu saja jijik melihatnya, geli, ya kan?
Benar nggak? Otomatis kan dibersihkan. Tapi kalau ditanya hukum najis kah? Enggak. Yang najis itu air kencing, wazi, ya, sama wadi satu lagi. Wadi itu orang kecapean biasanya, kelelahan, tiba-tiba basah, dia nggak mimpi basah. Itu juga najis. Gitu. Sering orang tuh kadang-kadang kelelahan, capek, tiba-tiba basah gitu. Udah gini gitu ya. Itu namanya wadi. Basah dia. Dia nggak mimpi, nggak merasa apa-apa. Banjir. Biasanya kecapean, nggak kencing, langsung lelah tidur. Ibaratnya penahannya langsung jebol, gitu. Langsung jebol, banjir. Makanya pertanyaan Ya. kalau habis mandi besar, masih ada yang keluar apa wajib mandi lagi? Enggak, itu kan jadinya hadas kecil. Oh, dibasuh aja ya. Iya, kecuali keluar mani lagi ya mandi besar. Misalnya jadinya kalau di kamar mandi menghayal lagi ada repot, jangan. Atau ronde keduanya di kamar mandi jangan. Itu tentu lagi hadas besar. Gitu, ya. Gitu. Itu harus dibedakan antara mazi dengan mani ya. Kalau mazi dia najis tengah, dia bukan hadas besar. Cukup kita bersihkan, kemudian kita wudu. Tapi kalau mani hadas besar, maninya sendiri nggak najis, gitu ya. Tapi dia menjadikan seseorang menjadi hadas besar, harus mandi untuk mensucikannya. Itu dibedakan, ya, bedakan. Kalau lagi anda di mana gitu, tapi keluar air. Kalau sudah bertemu masuk, maka biarpun nggak keluar mandi wajib. Ya. Ya, biarpun nggak keluar. Kalau udah bertemu masuk, biasanya dua kelamin masuk, maka wajib mandi. Itu lain. Kalau dia belum menyentuh, baru berarti kan mazi keluar cairan yang itu tadi. Ya, itu belum masuk, maka dia cuman hadas kecil. Kalau aja belum masuk nanti bangun. Puyeng gitu. Kalau Ibrahim masih bujangan nih Pak. Ustaz, dehem pada saat kita hadas kecil itu hukumnya sunnah atau wajib ya? Enggak, itu kaitan kepada diri seseorang saja kondisinya. Ya, biar tanpa tuntas gimana. Kalau dalam buang hajat itu biasanya buang air besar orang suka menekan perut. Tapi nggak mesti begitu. Nggak mesti begitu. Jadi akhirnya nanti kalau seperti itu berdehem terus, akhirnya kalau nggak berdehem nggak sah. Itu was-wasnya jadi begitu nanti Pak. Maka di dalam menunaikan hajat kita yang biasa Nabi ajarkan umumnya, selesai sudah, jangan lagi antar perasaan kayaknya keluar ya. Ada repot nih. Itu hati-hati. Tadi saya bilang ini seringnya permainan syaitan. Gitu, ya. Lebih baik buang air kecil, tuntaskan gitu aja. Kalau kita masih merasa ditekan aja. Kalau sudah nggak ada ya sudah, jangan dipaksa-paksa kan. Ya pokoknya caranya bagaimana supaya tuntas begitu. Gitu. Bisa diurus kan gitu ya. Untuk menghilangkan najisnya. Gitu. Ya. Ya, itu penting buat kita. Jangan sampai, apalagi kalau buang air besar kadang-kadang dimasukkan ke pantat, dibersihkan. Itu nggak perlu, cukup permukaannya saja. Ada orang yang begitu, korek-korek dia. Itu ada yang begitu. Saya bilang nggak boleh begitu. Yang keluar itu yang dibersihkan. Kalau memang masih belum tuntas ya tuntaskan dulu, keluarkan kan gitu. Kalau sudah selesai jangan dikorek-korek ya, kotor lagi. Ada yang begitu masalahnya Pak. Ya, ada yang begitu. Karena was-wasnya. Karena was-was. Ya. Enggak lah. Enggak.
Kecuali puasa wajib, maka dia harus berniat sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah, ente kesiangan habis junub, misalnya bangun-bangun pas subuh, ya nggak ada masalah. Mandi langsung sholat, puasanya tetap lanjut gitu ya. Kalau puasa wajib, maka harus berniat. Makanya kalau pada mazhab Syafi'i, kalau pada bulan Ramadan, biasanya malam-malam itu harus memperbaharui niat. Gitu, nawaitu shauma ghadin an ada, kan gitu. Fardhu sahri Ramadan, kan gitu, sering. Tapi itu tidak mesti bareng-bareng, sendiri-sendiri. Yang penting dia memperbaharui niat pada malam hari. Berarti ini perkara yang wajib. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa fidyah, ini perkara wajib semua nih ya. Nazar, itu puasa nazar itu wajib. Dia harus berniat pada malam hari. Gitu. Kalau puasa sunnah, Kamis, Senin, puasa Yaumul Bid, itu tidak mesti dia berniat. Meskipun dia junub, maka dia nggak ada masalah, lanjut untuk berpuasanya. Paham ya Pak? Lanjut untuk berpuasa, kecuali puasa wajib. Ada lagi? Kalau pada mazhab Syafi'i batal. Batal. Iya. Kalau mazhab kita batal. Iya, dengan kulit ya, bukan dengan baju, enggak, itu enggak apa-apa. Kulit dengan kulit. Ya. Kalau pada saat umroh atau haji gimana? Umroh kan paling banyak orang. Nah itulah tadi kan, kalau kita membahas tentang masalah mazhab, bisa beralih masa ke lain. boleh, nggak ada masalah. Kalau pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak batalnya seorang lelaki menyentuh perempuan. Itu kalau ditanya nih, mana pendapat yang benar Ustaz? Yang itu. Kita kan kalau sebelum itu kan disunahkan ibu ya tadi. Iya. Nah, itu kan kita. Iya. Maka tidak membatalkan wudunya. Kalau kita tanya pendapat, tapi kalau ditanya kalau mazhab Syafi'i gimana? Batal. Mana dalilnya? Aula mastumun nisa dalam surah An-Nisa. Dan dia menyentuh wanita. Sebagian ulama menafsirkan la mastumun nisa maksudnya adalah jima, hubungan, membatalkan itu. Sebagian lagi menafsirkan secara zahirnya, yaitu bersentuhan seperti mazhab Syafi'i. Gitu. Tetapi yang benar adalah tidak membatalkan. Kenapa? Karena Nabi beberapa kali ketika sholat menyentuh Aisyah kakinya. Nabi nggak batal wudunya, nggak membatalkan sholatnya. Kalau menyentuh istrinya batal, harusnya sholatnya akan batal, karena wudunya kan nggak sah jadinya batal. Dari situ kemudian sebagian ulama mengambil pendapat tidak ada masalah, artinya nggak apa-apa dia menyentuh istrinya, tidak membatalkan wudunya. Begitu. Tapi kita perlu tahu tadi kaitan sama mazhab ya, biar paham dulu. Jadi nanti jangan ada yang ribut. Kalau pendapatnya Syafi'i begini silakan, gitu ya. Ini masalah perkara perselisihan yang kedua-duanya bisa benar bisa salah. Tapi yang ringan buat kita, yang bisa enak kita nggak capek, yaitu menyentuh nggak batal. Kan repot kalau begitu, baca nama sih batal lagi udah kan repot. Apalagi tadi kayak umroh, yang harus kita pegang, takut hilang, kerumunan banyak, ya kan? Tahu-taunya hilang bagaimana? Kan repot. Maka lebih tepat hendaklah tidak membatalkan wudunya. Pendapat yang kuat, insyaallah taala. Gitu. Ya. Kadang-kadang saya kalau lagi mau tuh suka digodain sama istri gitu. Dipegang-pegang, kan dicium gitu. Dilanjut ke ngombe. Aduh, saya no komen itu.